Wow, inilah perbedaan poster lowongan kerja antara Indonesia dan Malaysia. Dan perbedaannya sangat mencolok, yang membuat banyak netizen sadar bahwa banyak persyaratan yang tidak perlu. Keputusan Indonesia untuk menghentikan ekspor bahan mentah ke Singapura. Singapura sangat bergantung pada rantai pasok dari negara-negara tetangganya, termasuk Indonesia. Dengan dihentikannya ekspor murah dari Indonesia, Singapura harus mencari sumber alternatif atau berinvestasi lebih banyak dalam industri pengolahan domestik. Malaysia panik, Singapura ketar-ketir. Begitulah berita yang beredar di media sosial, terutama di YouTube. Padahal berita tersebut tidak benar. Dan segelintir masyarakat Indonesia percaya, dikira berita tersebut benar. Apalagi di era kepimpinan Pak Presiden Prabowo yang baru saja menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, sering dibuat konten palsu, berita hoaks. Sangat disayangkan. Kemudian membandingkan dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua, dan selamat beristirahat. Sore hari ini Bang Toha akan mereaksi tentang influencer daripada Indonesia kagum dengan cara Malaysia mencari tenaga kerja atau perekrutan karyawan, atau cara Malaysia mencari karyawan. Jadi simple, tidak ribet seperti yang ada di Indonesia. Kalau info lowongan kerja di Indonesia kan begitu sangat ribet, sangat banyak persyaratan. Meskipun kerja di toko atau di kedai saja minimal inilah, minimal itulah. Kalau di Malaysia tidak perlu. Biasanya cukup datang langsung diterima kalau ada info lowongan yang sudah tercantum di tempat umum, dan gajinya juga sudah ditulis ya. Kerja jam berapapun juga sudah ditulis. Memang agak berbeda jauh dengan di negara kita. Kemudian ketika orang Indonesia kerja di Malaysia juga dibuat kagum. Dan inilah keunggulan daripada negara tetangga kita, yaitu Malaysia, yang dimana mungkin di Indonesia belum mampu menerapkan sistem seperti yang ada di negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Nggak usah membandingkan dengan Singapura. Kalau kita membandingkan Indonesia dengan Singapura, jelas lebih maju Singapura. Jangan percaya kata-kata YouTuber yang suka membuat video berlebihan tetapi tidak sesuai fakta. Sedikit-sedikit membandingkan Singapura panik, Malaysia ketar-ketir. Apanya yang panik, apanya yang ketar-ketir? Justru masyarakat kita sekarang dibuat ketar-ketir. Beli gas beratur panjang. Kemudian gas subsidinya 3 kilo. Kalau di negara tetangga gas subsidinya besar, harganya lebih murah. Ini sesuai fakta ya. Dan kita reaction videonya. Wow, inilah perbedaan poster lowongan kerja antara Indonesia dan Malaysia. Dan perbedaannya sangat mencolok, yang membuat banyak netizen sadar bahwa banyak persyaratan yang tidak perlu yang dicantumkan dalam lowongan kerja di Indonesia. Ya, baru-baru ini lagi viral terkait dengan perbedaan antara lowongan pekerjaan di Indonesia dan di Malaysia. Padahal sama-sama satu brand, yaitu Mixway. Jika kita lihat lowongan pekerjaan di Malaysia, mereka membuatnya dengan sangat simpel. Uniknya, di setiap lowongan kerja di Malaysia, mereka langsung mencantumkan gaji, mencantumkan jam kerja, bahkan mencantumkan jenis pekerjaan, serta lokasi. Sedangkan jika dibandingkan dengan Indonesia, lowongan kerjanya terlihat sangat ribet. Pria minimal 170 cm, wanita minimal 160 cm, maksimal 25 tahun, berpenampilan menarik, bekerja di bawah tekanan, dan masih banyak lagi. Terlihat tidak ada info gaji, tidak ada info jam kerja yang dicantumkan. Bahkan posisi pekerjaan pun tidak dicantumkan. Hal inilah yang membuat banyak netizen heran. Bahkan sistem lamaran seperti ini berlaku untuk seluruh Indonesia. Banyak yang berharap bahwa Kementerian Ketenagakerjaan merombak sistem persyaratan lamaran kerja yang dikatakan menyulitkan masyarakat Indonesia. 3 keunggulan yang gue rasain selama kerja di Malaysia. Apa itu, Mas? Hai guys, gue Willy, orang Indonesia yang kerja di Malaysia. Kali ini gue mau share ke kalian 3 keunggulan kerja di Malaysia versi gue ya. 3 keunggulan kerja di Malaysia. Yang pertama, karena gajinya lebih besar tentunya. Kalau kalian kerja di Malaysia, kalian bisa mengantongi gaji 2 digit. Wow. Karena untuk dapat employment pass, perusahaan harus memberikan gaji setidaknya 3.000 ringgit guys. Walaupun baru lulus, selama kita diterima di sebuah perusahaan dan perusahaannya mensponsori visa kita bisa dapetin gaji minimal 3.000 ringgit. Jadi buat kalian tulang punggung keluarga, kalian sangat bisa buat bagi uangnya untuk dikirim ke keluarga dan juga bisa sebagiannya untuk ditabung ya.
Betul sekali, Yang Mas. kedua, keunggulannya bagi gue adalah jarak Kuala Lumpur ke kampung halaman gue yaitu Padang lebih dekat ketimbang dulu waktu gue masih kerja di Jakarta. Oh, Kalau naik pesawat, waktu yang ditempuh di perjalanan kurang lebih cuma 1 jam aja. Tiket pesawatnya pun lebih murah ketimbang dulu pas di Jakarta. Harga tiket pesawat Jakarta Padang bisa 3 kali lipat dari harga Malaysia Padang loh guys. tiketnya lebih murah daripada Malaysia ke Yang Padang. ketiga, di Kuala Lumpur gue masih bisa seimbangkan kerja dan kehidupan di luar pekerjaan. Jadi lebih balance aja antara waktu untuk kerja cari uang dan juga waktu buat ngabisin uangnya. Bercanda ya guys. Maksudnya lebih balance antara waktu kerja dengan waktu yang gue habiskan sendiri ataupun main bersama teman di luar urusan kerja. Jadi gimana? Kira-kira kalian tertarik gak buat kerja ke Malaysia? Semoga tahun ini rezeki kalian ya. Semangat! Nah, itulah keunggulan kerja di Malaysia yang diceritakan oleh orang Indonesia ketika bekerja di Malaysia. Mendapat gaji 10 juta atau 3.000 ringgit. Masnya ini nampaknya kerja di perkantoran ya. Kalau untuk TKI ya tidak dapat seperti itu. Dapat sih kalau mungkin orang lama. Kalau untuk yang orang-orang baru minimal biasanya 1.500 atau 1.007. Kalian mau kerja di Konoha, kalau nggak bisa mengendalikan 4 elemen dan minimal pengalaman 2 tahun, mana bisa kerja di Konoha? Hei Anda, sadar diri hei. Cuman lulusan kampus kentang aja pengen kerja. Minimal kalau mau kerja di Konoha, kalian harus punya user yang satu alma mater sama kalian. Kalau nggak punya satu alma mater, minimal om sama tante kalian ada di dalam. Kalau nggak ada juga dua-duanya, minimal kalian harus good looking. Good looking ya, nggak harus pinter ya, good looking kalian. Tapi itu nggak berlaku buat cowok ya, kecuali kalian pengen jadi sales yang ditarget. Kalau nggak target, nggak gajian kalian. Itu pun kalian nggak boleh pendek. Kalau pendek mati aja di Konoha. Terus nggak boleh tua. 25 itu kalian udah tua tuh ya, harus tahu diri kalian. Walaupun muka kalian lebih baby face daripada bule, nggak peduli. Umur 25 kalau di Konoha harusnya kalian udah di panti jompo, itu bukan kerja. Terus kalian harus lajang, ntar kalau ada user yang demen sama kalian terus ngegodain kalian, ntar susah kalau kalian punya suami. Punya anak apalagi ngerepotin itu. Kalian harus dedikasi ke perusahaan, jual jiwa kalian ke perusahaan. Kalau kualifikasi kalian di luar itu semua, kerja aja di luar negeri kayak Malaysia tuh. Yang penting kalian gak di bawah umur, kerjanya jujur dan amanah. Udah itu aja. Benefitnya mereka lebih banyak daripada syaratnya. Di Konoha nggak ada benefit, bos. Itu nggak bagus buat perusahaan Konoha, rugi kita yang ada. Kalau di Konoha nggak boleh kalian sejahtera, harus miskin, kalian harus susah. Ntar kalau kalian sejahtera sedikit, kalian bikin usaha sendiri. Makin banyak wirausaha di Konoha, makin nggak bagus buat negara kita. Kita maunya kita doang yang sejahtera, kita doang yang kaya, bukan kalian. Untuk pemakai gas 3 kiloan, jangan pernah malu kalau dianggap orang miskin. Yang seharusnya malu itu pemerintah, karena tidak bisa membuat masyarakatnya jadi kaya. Luar biasa. Ini zaman tambah susah. Kalau di negara tetangga Tambah susah, tambah tidak susah. ada seperti ini. Di negara tetangga Bukannya nggak mampu, ada. tambah susah. Tambah susah, susah. Semua susah, semuanya susah. Iya, tambah susah, tambah susah. Ini semua Panjang banget. antri. Tambah susah, tambah susah. Tambah susah Pak ya? Tambah susah, bener kan? Masalah nggak susah Pak. Aduh. Bapak Presiden, piye, Bapak Gimana Pak Presiden. Prabowo? Gimana Pak Prabowo nih? Bikin susah orang nih. Bikin susah orang. Ini parah nih. Satu kampung. Tenang, tenang. Ini parah nih. Tenang, tenang. Ini parah nih. Dari sistem lowongan kerja saja, negara kita tercinta Indonesia sudah tertinggal jauh dari negara tetangga. Sistem untuk lowongan kerja di negara tetangga di Malaysia justru mendapat pujian daripada influencer Indonesia karena dinilai simple dan persyaratannya tidak terlalu sulit dan rumit. Kalau di negara kita ya paham-paham sendiri, maksimal umur sekian, tinggi sekian, penampilan harus sekian. Padahal untuk soal urusan gaji ya paham-paham sendiri sahabatku semua. Gajinya juga tidak tinggi-tinggi amat, tapi
persyaratan kerjanya begitu sangat elit dan sulit. Kemudian masalah soal gas subsidi. Di beberapa konten segelintir YouTuber Indonesia selalu membuat konten Indonesia stop gas ke Malaysia, ke Timur Leste, ke Singapura. Mereka mulai panik. Kadang-kadang saya melihat konten seperti itu sedih. Sedihnya kenapa masyarakat kita ditipu dengan berita-berita bohong. Dan pada fakta kenyataannya justru subsidi gas yang ada di Malaysia, di Singapura, mereka lebih baik, jauh lebih bagus. Tabung gas mereka besar, tidak seperti di negara kita, tabung gasnya kecil. Kemudian pernyataan menterinya juga kadang-kadang membuat saya geleng-geleng sebagai masyarakat. Kalau beli jangan banyak-banyak, tong gasnya kecil, Pak. Tong gasnya kecil, tolong dibesarkan supaya masyarakat belinya tidak banyak-banyak. Cobalah sekali-kali untuk mikir. Tong gasnya 3 kilo. Kalau keluarga besar, kalau masak terus, sebentar habis. Nggak mungkin ya, sedikit-sedikit beli ke pangkalan. Sedikit-sedikit beli ke pangkalan. Ya lelah, Pak. Contohi negara tetangga, gas subsidinya itu besar. Kemudian harganya juga murah. Cara belinya juga mudah. Subsidinya juga luar biasa. Tepat sasaran semuanya. Bahkan dari sistemnya pun juga mereka sudah luar biasa. Bisa mengetahui mana warga yang berpenghasilan rendah dan mana warga yang berpenghasilan tinggi. Dari sistem KTP-nya saja kita sudah tertinggal jauh. Kok bisa-bisanya membuat video negara tetangga panik? Justru sistem-sistem di negara kita lah yang perlu dievaluasi supaya kita juga maju ke hadapan. Ini bukan tentang saya tidak cinta kepada negara saya, tetapi justru karena saya cinta dengan negara saya, maka saya ingin Indonesia itu juga bisa melakukan sebuah perubahan sistemnya yang seperti negara tetangga kita, Malaysia dan Singapura. Begitu loh sahabatku semua. Oke, baru-baru ini ternyata ada kebijakan baru lagi yang mungkin katanya sih BBM akan naik. Kemudian soal program-program Pak Prabowo pun juga banyak menuai kritikan dari masyarakat. Mungkin kalau di video-video pembuatan beritanya itu selalu yang manis-manis semuanya. Kita sih boleh optimis, tapi jangan sampai terlalu berlebihan dan pada fakta dan kenyataannya itu belum terjadi, belum sesuai fakta, tetapi beritanya sudah bikin heboh. Masyarakat di negara kita itu, orangnya itu suka, istilahnya apa ya, jika negara kita itu dipuji-puji, mereka itu suka. Tetapi kalau dikritik, masyarakatnya itu tidak terima. Wah, ini jelek-jelekin negara sendiri gitu. Padahal enggak, konsepnya enggak seperti itu sahabatku semua. Ketika kita memberikan kritikan kepada negara kita, justru harusnya kita perlu bersuara supaya menuju arah ke maju ke hadapan, ke arah yang lebih baik. Oke, inilah berita yang terkini, teraktual. Dan menurut pandangan netizen ketika Pertamina mau menaikkan harga BBM. Bayangkan, Pertamina juga sering dibandingkan dengan Petronas. Dan pada faktanya, justru Petronas juga lebih maju. Ini gimana? Harusnya Pertamina ini yang lebih maju duluan. Karena Pertamina ini lahir lebih dulu. Kita simak dan inilah reaksi berbagai komentar dari netizen yang dinilai Pertamina kurang transparan. Hingga 100 hari Pak Prabowo menjadi presiden. Kira-kira menurut netizen berpandangan apa? Kita simak videonya. Kawan-kawan, apakah hari ini kita sudah tertawa, membuat hati riang dan gembira sehingga kita beraura positif. Tahun ini saya berjanji untuk tidak membuat lagi konten masalah korupsi dan hal-hal negatif lain. Akan tetapi, ketika kita dominan terfokus kasus pagar laut, ada satu yang mungkin agak terlupakan, soal Pertamina tanggal 30 Januari meluncurkan produk solar X
yang rendah sulfur. Sekian lama, mungkin juga bahasa lebihnya abad gitu ya, produknya itu mengandung sulfur 400 sampai 500 ppm. Akibatnya apa? Polusi udara kita menggila. Saya mengindikasikan hal ini sebetulnya bentuk kejahatan, ya, bentuk kejahatan. Kok bentuk kejahatan lalu dijadikan kasta produk yang lebih mahal, ya? Lalu menjadi sinkron tidak antara ini dan ini gitu. Kalian belum menyelesaikan masalah produk yang bagus, mengurangi polusi, tapi lahir produk rendah sulfur dengan harga yang lebih mahal kastanya. Saya Pelan-pelan, ingin Mas. mengatakan begini, seorang pengelola negara itu juga harus memberikan keriang gembiraan kepada warganya. Setuju. BUMN Pertamina, jelaskan negara ya. Kok kalian itu tega terus menyakiti warga, konsumen? Kemarin kalian naikkan lagi harga BBM dunia tidak naik, khusus solar. Produsen utama itu kan Rusia. Kita kalau direct ke refinery di Tartastan, harga 1 ton itu bisa di $400 kok. Berapa vendor supply ke kalian? Pernah nggak kalian membuka kepada publik, ya kan? Untung sih boleh, tapi kalau untung itu sangat tidak wajar gitu ya, dan membuat kalian itu sangat boros, tidak efisien, sehingga semua ditanggung oleh publik. Konten saya yang sebelumnya juga viral soal mafia migas, kita nggak membangun tank farm dan seterusnya. Nah, awal tahun jangankan menjadi lebih baik, produk pun kalian buat kasta, di mana kasta itu merupakan dosa kalian gitu. Terus naik lagi harga BBM. Coba deh buka kepada publik, ya, sampai kapan, sebanyak apa kekayaan kalian itu, sampai ada yang berenang dolar kok di Singapura, ya. Mereka yang terindikasi mafia migas itu buat apa uang sebanyak itu, sementara ratusan juta warga, ya, daya belinya belum pulih, ya, beban yang harus dipikul makin meningkat, harga BBM naik. Betul, Kalian itu Pak. kan perusahaan negara, ada informasi publik yang harus kalian buka, jangan tertutup lah. Saya jadi ingat Buya Shafi'i Ma'arif ketika sebelum wafat didatangi seorang komisaris utama Pertamina yang katanya orang yang hebat gitu, mengeluh nggak bisa berbuat apa-apa, ya. Dan untuk bisa menjadikan apa-apa Pertamina ini dan pro kepada konsumennya, harus bagaimana dan harus bagaimana kita mengingatkan ini gitu ya. Gemes juga. Tapi ya paling tidak di luar pagar laut yang melahirkan Pak Kolit, sebenarnya ratusan juta kolit-kolit lain di negeri ini yang membuat negeri ini utuh. Mereka orang beriman, tahu rezeki berbeda, hanya ingin menjadi warga yang tidak mau dikadalin gitu loh. Iya kan? Nggak enak rasanya ditipu-tipu, diakal-akali, darahnya dihisap, kemudian tulang pun dikikir. Pertamina, marilah terbuka sedikit kepada warga. Mari. Udah 100 hari pemerintahan Prabowo berjalan, kira-kira performanya gimana ya? Kita bahas yuk apa aja yang menurut saya udah oke dan apa yang belum terlalu oke. Yang pertama itu pemangkasan anggaran. Jadi baru-baru ini ada banyak berita yang mengatakan bahwa Prabowo ini memangkas anggaran mulai dari rapat-rapat dinas, perjalanan dinas, kemudian bahkan sampai alat tulis, ya kan, yang ternyata sampai triliunan gitu anggarannya. Jadi pangkas-pangkas anggaran ini bisa mencapai 300 triliun. Sebetulnya baik ya pangkas-pangkas anggaran, dan menurut saya sih tujuan utamanya memang untuk mendanai program utamanya Prabowo, yaitu makan bergizi gratis. Tapi menurut saya pemotongan anggaran ini agak kontradiktif dengan langkah Prabowo yang menambah jumlah kementerian, menambah jumlah lembaga dan pejabat-pejabat dan ya organiknya. Yang kedua, ini masih berkaitan juga dengan anggaran, yaitu pengurangan anggaran IKN dan memfokuskan ke makan bergizi gratis. Saya sih berharap ya
di pemerintahan ini IKN itu tidak terbengkalai, karena kita tahu beban Jakarta kalau misalnya kita tinggal di Jabodetabek itu sudah terlalu rumit dan carut-marut gitu. Jadi ya memang pemindahan ibu kota ini yang sudah direncanakan dari presiden pertama memang sepertinya akan menjadi solusi yang baik gitu. Dan semoga proyek yang sudah menghabiskan triliunan dan sudah setengah jadi ini tidak mangkrak. Betul. And I hope that dengan adanya wakil presiden kita di situ Gibran bisa mengamankan proyek IKN ini. And last but not least itu tentang kedudukan Prabowo di panggung dunia. Kalau kita bisa melihat ya bagaimana Prabowo itu sangat aktif dalam forum-forum internasional dan juga dalam dialog-dialog dengan presiden luar negeri, itu seru banget loh. Itu menunjukkan bahwa Prabowo itu ingin membawa nama Indonesia itu diakui di mata dunia, sekaligus mungkin secara pribadi juga ingin menjadi sosok yang dihormati, disegani, menjadi salah satu tokoh dunia seperti itu. So it's interesting how it is so different than Jokowi. Kayaknya sepertinya Jokowi itu baru memikirkan tentang panggung internasional ketika kita tuh jadi tuan rumah atau ketua G20, ya kan? Itu kayak baru kelihatan nih peran Jokowi di peran internasional, atau ketika sawit kita di ban, nah itu baru kelihatan. Tapi kalau Prabowo itu it's very international minded gitu. Jadi arah pemikirannya itu lebih ke arah luar negeri dibandingkan dengan Jokowi yang lebih arah pandangannya itu ke dalam seperti itu. Jadi kalau Jokowi itu memperlakukan interaksi internasional sebagai transaksi, right? Kalau menguntungkan gue akan turun tangan gitu. Tapi kalau tidak ada transaksi di situ ya buat apa? Sedangkan Prabowo itu rajin sekali berdiplomasi gitu kan, seperti yang baru-baru aja terjadi di India gitu. Gimana sih interaksi Prabowo dengan Modi? Nah, tentang makan siang bergizi dan kinerja menteri nanti kita akan bahas di video selanjutnya ya. So just for overall, menurut saya kinerja Pak Prabowo itu I would rate 6.8. 6.8 out of 10. 6,8 dari 10. Kenapa? Karena walaupun banyak kebijakan yang baik gitu ya, tapi juga di saat yang bersamaan banyak kebijakan juga yang kontradiktif. So yeah, that's just my opinion. What do you think? Setuju nggak sih dengan skor 6,8 untuk 100 hari Presiden Prabowo? Nah, itulah beberapa pernyataan dari netizen terkait desas-desus Pertamina akan menaikkan harga BBM. Kemudian, ya kita tahu sendiri sahabatku semua, Pertamina merupakan salah satu badan usaha milik negara yang dimana harusnya segala keuntungan Pertamina itu juga kembali kepada masyarakatnya. Contohilah negara tetangga kita. Contohilah negara tetangga kita itu, yaitu Petronas. Di mana brand Petronas ini begitu sangat mendunia ya, karena terkenal dengan segala keuntungannya akan dikembalikan ke masyarakatnya. Ini sangat luar biasa. Dan mungkin setiap negara punya kebijakan masing-masing ya. Dan saya berharap Pertamina juga mengambil langkah yang serupa. Jadi transparan, kemudian tidak membuat publik itu ragu. Karena sedikit-sedikit di Pertamina ini korupsi lah, kemudian tidak untung lah, beginilah, begitulah. Kenapa harus selalu berita-berita yang ini, yang itu kita dengar terus. Kemudian soal skor Pak Prabowo menurut kata netizen mendapat skor 6.5. Meskipun Pak Prabowo merupakan salah satu sosok presiden yang begitu sangat berinteraksi dengan presiden luar negara, tetapi masih banyak program-programnya yang dinilai juga kurang memihak.
Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Jika suka dengan videonya Bang Tua Channel, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah baiknya kalau membuat video itu yang sesuai fakta ya. Dan janganlah membuat video yang gula-gula, kemudian memberitakan Malaysia panik, Singapura panik. Padahal ASEAN ini merupakan salah satu negara satu kumpulan yang mempunyai komunitas satu kumpulan, di mana di antara salah satunya, di antara negara satu sama lain itu saling mendukung, saling mendukung, bukan untuk menjatuhkan satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.